Kita bahas nanti kapan nongkrong, Ya, gitu. kapan ketemu. Wis ojo online tok ae lah. Aku selalu bilang gitu. Tapi kita karena udah asik kerja, itu ceritanya waktu pernah nabrak orang, mati pet, aku di depan dong. Richard Jancuk. Ayo, what's up guys? Kembali lagi di Desik DJ Channel. Ini adalah konten yang namanya Chit and Chat. Chit and Chat. Chit Ya? and Chat ya. Oke. Kali ini kita ada kedatangan tamu, yaitu dia MC hitsnya Surabaya yang pernah main di Surabaya. Siapa yang nggak kenal orang ini? Tamunya banyak. Ngawur. Dan inilah MC Richard. Halo, thank you buat Desik. Ini aku Apa pertama kabar? kali loh. Ini Baik. pertama kali aku Pertama kesini, kali. jujur. Jadi teman-teman dari yang lama-lama pun Desik belum pernah ada yang ngajakin ke sini. Ini baru pertama kali masuk di studio dan langsung kita. Makanya tadi tanya Sherlock gitu ya. Iya, Aku kira sebenarnya pertama tahu, udah tahu. di sini tahu. Mungkin ada lagi di mana kan gitu. Ada Karena lagi, ada di Bali kalau mau sana. Bali. Tapi kalau Surabaya memang cuma di sini. Cuma Ya? di sini Surabaya. Dulu sempat di Jiwok. Cepat Dulu. sempat ada di Jiwok. Oke Mas, gimana kabarnya? Baik, corona nggak baik ini. Coronanya nggak baik ya. Corona enggak baik. Ya, beginilah Ngawur ini, parah ini. ngawur parah. Ini kalau ngomongin politik sama corona ini 11-12. 11-12. 11-12. Efeknya sampai ke kita-kita. Efek banget emang. Efek banget, Apalagi yang anak-anak bekerja malam. Parah. Parah ya. Oh ya, aku mau tanya awal Mas Richard jadi MC itu tahun berapa? Kenapa harus terjun ke MC? Awalnya itu dari, kalau ngomong mundur dari kuliah, itu dulu awal kuliah itu kan masuk 2007. Sampai tahun 2010-an itu mulai disuruh kayak nge-MC acara di kampus. Awalnya itu di kampus. Karena di tahun 2010-an sampai 2012-14-an itu masa studi udah mau kelar, tapi kita karena udah asik kerja, itu ceritanya waktu pernah nabrak orang. Cerita dulu pernah nabrak orang, main Fukuda. Tahu Fukuda nggak? Oh iya, tahu. Nah, main Fukuda itu nabrakin orang terus harus ganti, intinya harus ganti. Untungnya asuransi itu sampai 1,5 juta dan akhirnya minta lah ke bokap nyokap gitu, gantiin dong gitu kan, 1,5, ini ada musibah gini. Nggak ini, oh nggak mau, kalau tetap memang mau kamu selesaiin masalahnya ya udah potong uang saku. Lah kalau aku nggak bisa, karena dasarnya aku suka main, suka nongkrong, ya udah gimana caranya biar bisa ganti tapi tanpa harus kepotong uang saku. Akhirnya kerja ngejob. Nah dulu masih kru event sampai SPB, marketing, TL. Di samping itu karena basic dulu di kuliahan suruh MC disuruh juga. Jadi ada beberapa temen kuliah yang ikut event, ya kesebar gitu loh. Jadi Eventnya event klub malam event atau bukan. Ini kita ngomongin event tuh IO1. Oh, IO1. Pada Main saat IO1 ya berarti dulu. Nah, dulu main IO1. Jadi dulu itu basicnya aku ke kru SPB, kalau cowok kan kita nama SPB karena kita doyan ngomong ya. Jadi jualan juga kenceng gitu loh. Jadi akhirnya langsung cepet ke marketing, TL sampai nge-PL. Sekarang PL tuh kayak project leader gitu. Jadi ya karena basicnya ngomong itu, jadi ya kira orang taunya MC itu. Nah, singkat cerita waktu Menarik nih. setelah event itu kelar, setiap kali ngejob pasti acara. Pasti acara. Jadi waktu pasti acara, Istilahnya party gitu ya. party karena udah sukses kan, jualan sukses. jualan target oke, SPG-nya oke, TL-nya oke ya. Waktu itu sampai progres ke SPB, ke TL, ke PL itu naiknya juga lumayan cepet. Akhirnya seringlah muter ke seluruh klub. Sampai orang-orang klub itu tahu bahwa aku mesti yang bawa orang-orang itu. Sampai akhirnya ditawarin, "Mas,
jadi ambasador sini kayak gitu. Jadi ambasador itu host itu dulu kalau sistem zaman dulu di tahun 2013-14 itu kita bawa tamu itu kita dapat komisian 5%. 5% bisa 10% bisa itu tergantung dari jumlah habisnya bill. Dipotong pajak ya, dipotong pajak sama net service. Jadi ya istilahnya harga aslinya. Habis itu dari situ tawaran itu ada. Mulailah pada saat itu klub yang pertama ngejopin tuh Emperor. Nah, klub legend itu. Itu legend banget. Legend. Mungkin di antara lain-lain yang lihat itu mulai paham. Nah, dari Emperor itu ditawarin udah nggak ambasador lagi. Udah jadi marketing dulu di situ. Jadi marketing. Nah, ini kan kuliah udah jalan itu hampir mau selesai, hampir mau kelar. Ini malah ngejob di situ. Nah, dari sana itu ada Putri Una main 6 bulan setiap hari Jumat dan Sabtu. Nah, si Una ini thank you buat Putri Una ya. Ini yang bener-bener dia itu yang mengantar aku banget loh. Ini kalau dari marketing ke salah karena dia aku marketing event ya. Udah ditarik dari ambasador mana-mana, ditarik nih kan sama Emperor. Udah kamu jadi marketing sini aja, langsung nge-grab gitu dia, pinter deh. Aku ya pada saat itu males sebenarnya, cuma ya udahlah ternyata oke. Ada hasilnya. Si Una ini di-grab sama Emperor juga, dimainin 6 bulan setiap Jumat Sabtu karena dia lagi hits di Dahsyat kan, di tahun 2014 itu. Di situ, nah si Una ini mulai curiga, dia 1 bulan, 2 bulan gak ada MC. Selama dia main seorang Una gitu pada saat itu mungkin pikirannya. Akhirnya dia bilang sama manajemennya Emperor itu, kok aku nggak di MC-in ya? Emang nggak ada MC di sini? Ya pasti nama aku disodorin gitu loh. Richard kan bisa MC, saya gitu. Udah Cat, kamu nanti sama Una ya. Gila men, aku bayangin ya kamu biasanya MC apa ya toh? Terus disuruh gitu sama orang yang pada saat itu tuh menurutku itu gede banget. Umpama sekarang ya Dinar Candy atau siapa gitu kan ya. Teteh. Ya. Kode. Jadi jujur itu aku agak ini juga agak ngedropnya. Tapi sisi lain bisa coba-coba gitu. Nah, aku lihatlah di YouTube tuh otodidak, cuma karena basicnya aku bisa bahasa Inggris, jadi nyambung. Jadi awal itu karena si Putri Una aku main bantuin karena dia tuh kayak ngerasa bosen antara penghubung dia ke crowd tuh nggak ada. Oh iya, paham. Akhirnya di situ aku ada. Nah, media-media ini yang ngefoto kita juga, City Mac, SBO TV, terus dulu ada DJ FM, terus abis itu kalau Jawa Pos tuh masuk di dulu yang sekelasnya kayak deteksi kayak gitu loh. Itu semua diundang semua memang sama si Emperor. Karena ke-shoot itu, terus kemudian beberapa saat tayang di lokal media lokal kita. Dulu masih zamannya BBM. Ya kan masih ditayang-tayangin gitu. Terus akhirnya ya itu, Richard kamu MC DJ sekarang. Waduh kok jadi kayak gini? Iya. Gitu dia. Iya, nah itu basicnya. Kalau dibilang kamu awalnya kayak gimana ya tuh kayak gitu. Sepanjang itu. Kalau nggak ada kejadian. Kalau nggak ada kejadian pun. Nabrak itu gimana? Itu pun diganti sama orang tua mungkin nggak jadi kayak gini. Nggak jadi kayak gini. Nggak jadi kayak gini. Berarti jadi ada bersyukurnya dari. Iya. Nabrak itu. Karena juga akunya juga bersyukurnya. Aku tuh memang orangnya suka kayak nggak suka dipotong keterbatasanku. Jadi karena aku tahu budgetku dulu sebulan itu dikasih sangu untuk sekian, ya aku nggak mau nih. Ini diambil padahal itu salahku ya tuh. Salahku nabrak, aku nggak mau nih ini dikurangin. Aku pokoknya tetap main, tetap nongkrong. Ya apa caranya ya itu. Karena itu juga. Kira akhirnya kebuka kan? Akhirnya kebuka dan itu ya? Malah sampai sepanjang itu. Nah dari Una itu sudah terus. Setiap kali ada guest aku. Jadi orang-orang tuh makin udah nggak mikirin ke event malah. Kok malah Richard hype-nya lebih ke MC DJ-nya lebih oke gitu loh. Pada saat itu kalau kita mikir yang paling lama legend itu Sonic sama Loco. Oh iya, tahu. Kalau pada saat dulu
seleting, bukan seleting, malah mereka yang seniorku. Senior. Malah mereka yang seniorku, bener. Jadi Sonicnya itu karena dia mungkin dulu tuh basicnya ke DJ toh. Sonic DJ itu kan Mas DJ Sonic ya Mas Sonic, nah, Sonic Scene itu kan. Dia karena mungkin fokusnya ke DJ jadi mungkin MC-nya itu agak blur. Kalau si Loko lebih fokus ke atlet basket kan, dia juga pernah satu klub sama saya. Oh, makanya wis paham. Makanya waktu aku terjun di malam kok pernah tahu nih anak. Nah itu ceritanya sampai mereka pun kita kenal pun itu sampai sekarang pun kenal baik karena kita sudah saling tahu track record masing-masing. Gitu ceritanya kalau awal jadi MC DJ. Bener-bener otodidak ya dari awal. Bener-bener otodidak karena niatnya tuh kita juga emang suka ngomong. Karena emang suka ngomong satu. Memang MC itu awalnya aku kalau di MC itu bukan ke MC DJ, justru ke MC event, MC gathering. Cuma kalahku adalah sama yang putih-putih sama begini. Oh iya. Iya toh. Bener. Mereka lebih rame. Loh sama kita juga rame, tapi ramenya kita kan rame cowok. Rame cowok banget. Mungkin ada cewek, kita partner bisa rame, cuma nggak akan mungkin selihai mereka. Itu udah beda. Makanya kita kalau ambil satu garis lurus ya setiap MC itu punya karakter masing-masing. Aku nggak akan bisa nyamain dia, nggak akan bisa aku karena ya nggak mungkin aku melambe gitu loh. Susah. Pada akhirnya sampai di titik ini masih tetap ya ada beberapa orang-orang yang tahu track recordku, ada yang suka ya tetap aku bisa di MC event gathering. Malah kalau dia requestnya itu udah beda ya aku akan ngasih job yang melambai-lambai itu. Jadi ya sama kita saling mutualisme aja, maksudnya tergantung permintaan klien lah kayak gitu. Jadi dari Emperor habis itu setelah dari Emperor, dari situ banyak klub yang menarik. Nah, ceritanya lagi dari Emperor itu dulu si Epil kan masih pacar ya. Epil tuh udah lulus, udah mau wisuda. Terus orang tua aku kan, "Duh, pacarmu udah mau wisuda, kamu belum?" Akhirnya tak stop tuh selama Emperornya aku resign, aku balik kuliah untuk nyelesain skripsi doang. Dan aku langsung tanda tangan kontrak perjanjian gitu sama kampus bahwa harus lulus di bulan ini gitu. Bulan ini tuh dulu Juli 2015. Jadi aku itu orang-orang tuh tahu, orang-orang kampusku itu tahu. Aku tuh sebenarnya bisa. Tapi karena aku udah kerja. Ya. Karena aku juga dulu zaman BBM, Facebook kan kita nggak ada hidden ya. Jadi aku ngeblast terus, aku event di sini, aku ngundang temen-temen malah, nih Richard nih nggak nyelesain skripsinya malah ngeksis terus gitu, orang-orang itu tahu. Jadi karena udah tahu duit, enaknya duit dapat sendiri kayak gimana. Nah mereka menyayangkan hal itu soal ya pendidikan harus dilanjutkan gitu, sampai akhirnya orang tuaku sampai dateng. Orang tuaku dateng semua karena si Epil dia wisuda itu ya aku bilang bukan bencana ya. Mungkin itu kayak teguran. Enggak sih ya. Sekarang bayangin aja orang tua kita kan taunya kita lebih tua daripada dia tuh. Terus dia tuh lulus. Kita belum. Sedangkan dia diundang untuk yuk Om datang ke wisudaku. Nah, kita kan pasti digerus, Bro. Itu maksudnya. Itu maksudnya, iya. Kamu tuh gimana? Ini wisuda. Jadi bukan bahas wisudanya dia, bahas aku akhirnya. Iya, apa sih aku gini. Aduh, ya udah akhirnya ya mau nggak mau ya akhirnya kembali tergerak kan kita. Ya udah deh, ini kayaknya emang harus ya karena sayang banget tinggal itu doang. Tinggal satu langkah lagi. Tinggal script sheet doang gitu loh. Script sheet. Dan ternyata gila men 6 bulan dulu iso aku. Bisa. Dan aku juga nggak nyangka dan lainnya pun itu nggak nyangka. Karena mereka rata-rata 1 tahun, 1,5 tahun kalau skripsi. Ini aku 6 bulan bisa. Dan itu akhirnya malah dijadikan kayak contoh gitu loh. Bisa lo lihat. Kakakmu nih yang lama lulusnya nih 6 bulan dia bisa. Sampai dikontrol loh. Kamu di mana? Take foto sampai aku namanya responden di foto men. Dipikir itu aku palsu responden. Wih gila aku dulu skripsiku judulnya hubungan antara kecerdasan emosi sama
tingkat bullying di SMA 9. Psikologi pasti. Psikologi. Iya. Psikologi mana ini? Psikologi sosial aku di Hang Tua. Oh, untung. Hang Tua. Ya singkatnya seperti itu. Jadi dari awal dari MC karena ada bencana itu, akhirnya jadi MC, akhirnya kenal duit, Kuliah telat, telat, kuliah akhirnya lulus terakhir, last minute, dikasih kontrak, kasih kamu harus lulus, kalau enggak kamu saya putihan. Jadi di pemutihan. Iya, itu. pemutihan. Itu ngeri men Bayar kalau udah gedung lagi. pemutihan itu. Bayar gedung lagi. Makanya aku enggak mau wis. Ya oke Pak, oke. Brad itu akhirnya diculik lah sama Sampurna. Dijadiin aku brand ambassador. Oh, jadi brand ambassador. Jadi brand ambassadornya itu sambil nunggu proses wisuda, akhirnya sudah mulai masuk di industri mall, industri retail pada saat lulus pertama itu. Terus MC-nya gimana terus? MC-nya kan masih jadi sambilan. Oh, jadi sambilan waktu itu. Sambilan, dan waktu itu kan karena aku udah keluar dari Emperor, mulailah main aku. Cat, masih di Emperor? Enggak. Sekarang kerja di mana? Oh, kerja pagi. Kalau malam gimana? Masih nerima nggak kalau misalnya main di sini? Waktu itu yang pertama setelah keluar dari Emperor ada Eclectic tuh. Itu. Eclectic tuh. Kita kan sering main setos kan dulu ya, dulu hits kan di tahun 2015-an. Saya belum jadi DJ itu. Nah kan. Aku belum jadi DJ. Tapi kalau kita tarik kan 2015-an kita sering nongkrong Kalau setos kan. lihat flyer itu Pasti. Richard gitu. Makanya aku waktu dari DJ, siapa sih ini orang Iya, yang si Richard ini? mesti ono ya. Kalau nggak Richard, ini siapa Mustahil, ini orang ini? Dan akhirnya Eclectic itu karena ada tawaran itu, wah bisa nih. Oh iya bisa mas, gitu aku wis. Aku tuh nggak pernah bilang enggak, karena aku takut nanti nextnya itu kayaknya nggak bisa deh dia. Nggak Gitu loh. Karena pernah ada penolakan gitu. Itu makanya sampai aku pun pernah satu hari tuh main 2 sampai 3 kali klub sampai pindah dalam satu hari itu ya karena kasus nggak nolak itu. Tapi aku akan bilang jelek di depan. Jadi nanti kayak gini ya mas, nanti kayaknya aku kelarnya jam segini, nanti paling sama perjalanan sama lelet-leletnya segini ya apa mending di besok aja dah. Mereka yang nggak mau. Pokoknya aku mau hari ini tuh kamu di sini. Wih. Sampai mereka gitu. Nah itu menurutku adalah sebuah prestis yang harus aku jaga gitu loh. Makanya kenapa aku tuh selalu kalaupun main ya bos, berapapun fee-nya, berapapun kayak apa tempatnya, aku selalu ngajak temen. Karena apa ya? Itu ada alasannya, kenapa itu? Itu kenapa? Karena aku ngasih impact buat yang ngundang aku, alias kita dimainin loh. Kita dimainin ya aku ngasih impact ke situ. Oh gitu. Gitu. Terus malah sama anak-anak itu kadang dibuat ajang kumpul gitu loh. Ajang kumpul, Ya, ajang reuni. ajang reuni sekalian. Karena aku juga orangnya nggak seberapa cuek sih. Aku orangnya kan suka ngobrol-ngobrol kecil. Jadi kayak dia ngomen statusku atau aku ngomen statusnya. Yang kita bahas nanti kapan nongkrong, Ya gitu. kapan ketemu. Wis ojo online tok ae lah. Aku selalu bilang gitu. Jadi maksudnya yuk ayo ketemu ya real gitu loh. Makanya aku bisa ketemunya di mana ya? Malam. Ya malam itu. Ketemunya di malam. Makanya itu Karena yang pagi jadi udah kerja, malam lanjut lagi. itu aku selalu bilang sama teman-teman semua itu kayak gitu. Jadi ya ibaratnya biar mereka akhirnya jadi ketemu dan mereka pun akhirnya ya bilang bahwa iya ya Cat, kok mesti rame ya? Kok mesti rame? Karena aku melakukan itu ke semua orang. Mereka yang ngajak, ujung-ujungnya ketemu, Iya, akhirnya ujung-ujungnya kenal kayak gitu. Terus bisa sampai se-eksis ini. Mm-mm. Jujur ya, se-eksis ini ya. Sampai tahun walaupun ada pandemi kayak gini, Bener. ada aja. Bener. Sampai aku diundang gitu. Benar. Karena gini, itu gimana buat kita tetap eksis terus di nah dunia ya, malam. ini kalau aku setiap semua keterbatasan itu jangan sampai buat kamu yang jadi redup apapun itu. Jadi apa yang kita dapetin sekarang itu adalah hal yang kita lakukan kemarin-kemarin. Aku selalu bilang kayak gitu. Karena apa? Kayak pandemi gini, terus kita gimana caranya kita tetap ada, entah itu live streaming, entah itu kita main di mana. Karena menurutku Surabaya ini nggak kayak Jakarta.
justru kita ngelihat kiblatnya kita ke sana. Itu jujur aku miris ya. Maksudnya miris kenapa itu kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Aku menurutku tuh orang-orang yang kayak aku, kayak kita gini tuh sedikit. Beneran loh, wadahnya itu sedikit. Wadahnya itu sedikit. Nah, kenapa kita nggak bikin wadah? Talent-talent semua dikumpulin, kita semua sinergi satu. Itu bisa, men, sebenarnya. Coba bisa. di Jakarta loh, pergerakannya pasti kayak gitu. Karena orang-orang yang kuliah di sana itu kayak aku. Nah, di sini orang kayak aku tuh kita itu sedikit banget. Hanya orang yang peduli. Aku nunggu nanti dipanggil. Aku nanti main pasti. Aku nanti event. Semuanya ini pasif. Maksudnya pasif, nggak jemput bola. Nggak jemput. Kadang orang-orang event, orang-orang venue itu mereka buntu. Mereka tuh bosen main-main noto. Mainin orang itu. Bukan orang itu toh. Dia mainin talent itu bosen kadang. Harus bikin apa? Mereka ini nggak ngeh. Karena mereka apa? Mereka nggak keliling. Iya. Mereka kan di situ-situ aja. Dan nggak semua orang itu explore Instagram dunia mayanya itu bagus. Menurutku nggak semua orang itu bagus di situ. Nah, butuh orang-orang kayak kita ini untuk imajinasinya itu kecapai. Pernah nggak ngeh ya waktu kita di salah satu venue yang ada di Jalan Semut? Selalu temanya beda-beda. Entah itu dari film, entah dari apa, itu sebenarnya lebaiku aja. Sampai orang venue ini gilanya itu apa? Banyak yang wis aturan. Jadwal wis aturan. Aku percaya kamu. Ingat nggak yang dulu di klub besar yang di mall tengah kota itu? Mau berapa orang kamu siapa aja yang main monggo. Yang penting konco-konco ya, gitu. Iya kan? Karena itu. Yang penting satu main ya tetap harus bagus, main harus bagus, harus profesional. Yang kedua itu aku pokoknya yang support aku pasti tak support, karena kita saling gitu loh. Simbiosisnya sama, saling support. Jadi yang menurutku kenapa kita kalau ditanyain kenapa eksis, karena aku create something, kolaborasi, featuring, saling support. Wis. Ini kenal sama DJ artis Jakarta semua. Nah, itu kan nyambung. Nah, kayak gitu juga malah dari relasi juga dari situ. Itu yang penting sih. Itu yang penting karena relasi. Link itu tadi. Kita akan bisa tenggelam karena apa? Mereka semua yang ada di venue itu juga nggak semuanya kerja di situ terus. Iya, pasti. Mereka kan nanti pindah. Kamu lo bisa aja kamu bisa main di sana. Makanya jangan pernah jahat sama orang. Jangan pernah nggak profesional sama orang. Selalu profesional. Karena apa? Kita nggak tahu loh, dia itu nanti jadi apa. Beneran. Dan aku pun yang ngundang aku, yang dulu temenku SMA, kita guyon-guyon, lah kok sekarang jadi orang apa? Aku loh dikasih event BD. Kayak gitu loh. Jadi kadang eventku ya bukan dari orang-orang yang wow, enggak. Karena rekomendasinya orang. Dari orang ke orang, dapatlah kita dipanggil. Aku tanya lu, Mas, tahu dari mana? Aku tahu Instagrammu dari ini. Ini mana kita sampai tak cari lo nggak dapat. Sopo sih hari ini? Sing rekomendasi. Iya, aku sampai heran. Jadi ya kayak gitu. Jadi menurutku semua lini pokoknya profesional baik ono duwe hajar aja. Pasti itu nanti arahnya ke sana. Apalagi corona ini kan aku ya create something-nya adalah ya satu itu support brand lokalnya teman-teman yang buka usaha makan. Aku juga bikin review YouTube. Iya, YouTube. Jangan lupa di-subscribe. Iya, nanti. Jangan lupa di-subscribe. Terus kemudian nanti ada juga yang di klub yang ada di area Jiwok itu kan juga aku bebas untuk ngasih jadwal anak-anak yang nge-jam. Itu supaya apa? Supaya nanti misalnya dia upload di medsosnya itu mancing yang lain. Hari ini lumayan. Akhirnya malah ngundang venue. Oh, berarti masih laku nih orang. Kayak gitu loh. Kita sebenarnya kayak mancing itu sih. Terus aku sebagai DJ itu juga udah lama nggak main. Terus ada lihat kayak kemarin tuh aku pingin main dari situ. Bener. Karena memang aku ada beberapa yang memang nggak aku hubungi karena aku takut apa mau apa enggak. Aku tunggu orang juga kadang hubungi. Jadi jangan pernah kita tuh nunggu gitu loh. Jemput, tanyain ya gitu. Tadi kadang
malah kadang itu kita tuh yang nunggu orang jemput kita gitu loh. Akhirnya kan, loh kamu kan kita ngomong loh, tak pikir kamu nggak mau bro, ya wis ayo gitu ini kan. Kita nantang anak-anak sini yang bawa-bawa aku, yang baru-baru agak angkat main, semua kayak gitu. Jadi memang kita saling supportnya di situ. Nah orang kan nggak ngeh kan, nggak pernah tahu kalau dia nggak akan main-main kan gitu. Terus kesibukannya pas corona ini, aduh gimana? Kalau aku lihat sekarang ini kok bikin YouTube, review makanan. Tapi endorse masih ya endorse ya banyak. Terima kasih teman-teman yang masih mempercayakan. Nggak tahu ya. Itu awalnya gimana kok bisa dapat endorse? Terus ada pemikiran untuk ini waktunya aku harus bikin konten di YouTube. Nah, iya. Ceritanya waktu COVID bener, itu COVID banyak teman-teman kita tuh belok ke usaha semua. Teman-teman usaha. Aku dikasih, "Cat, alamatmu di mana? Aku kirimin ya makanan. Tolong dong direview." Tak review. Pakai story. Namanya pakai story kan ya cuma 15, 30, 45, 60 detik maksimal, 1 menit. Ada beberapa yang nyeletuk followerku itu, "Kak, di reviewnya itu yang lengkap dong." Itu satu, tak biarin. Terus sampai belasan sih. Aku masih ngerasa itu belasan. Ya udah akhirnya aku bikin konten itu. Memutuskan. Berarti ya kalau misalnya dibuat IGTV ya pasti bosen. Wis ada di story kok di IGTV juga. Ya udah nanti ini tak tayangin di YouTube, dan itu teman-teman lumayan support juga. Sebenarnya dulu sudah pernah upload iseng sih, upload iseng semenit IG itu tak masukin semua. Jadi random banget. Nah, mulai aku tatanya itu udah jalan 2,5 bulan lalu. Jadi ya baru kalau dihitung 1 minggu 1 kali ya masih 8-9 video. Tapi yang progresnya, subscribernya susah banget loh. Menurut aku lihat tuh dari angka segitu tiba-tiba ke 400 ini nanti mau ke 1000 6 bulan lagi kayaknya, kalau nggak 3 bulan lagi nih. Bener, tapi ngerubah dari teman-teman Instagram ke YouTube itu memang susah. Memang susah. Buat narik followers kita nariknya ke tuh memang susah. YouTube emang susah. Memang naiknya itu drastis itu waktu kita setelah tayang suruh upload. Itu 1, 2, 3 hari itu kenceng. 4, 5 hari ya loyo. Mulai loyo itu ya mosok aku bikin lagi ya gitu. Bikin lagi nih ya susah. Maksudnya ya sebenarnya semua equipmentnya kita masih pakai handphone sama kamera sama ya light seadanya, semuanya masih serba sendiri. Aku malah berdua sama lihat sih Evi. Bagus aja kontennya, menarik. Cuma secara editing masih biasa aja. Cuma aku memang isinya baru awal. Isinya Semua YouTuber awal ya seperti kontennya itu. Ya seperti itu. Iya, baru udah berkembang ya kayak gitu. Jadi kurang lebih ke bahas apa ya? Bahas tentang ya sama, aku pengen ngangkat semua talent-talent itu loh. Jadi semua ini menurutku harus kita angkat. Harus kita angkat. Anak-anak talent lokal ini mau aku angkat. Terus suka duka, ini balik lagi. Suka duka waktu nge-MC. Suka duka. Kalau sukanya banyak job. Banyak sukanya itu banyak temen. Kita akses kemana-mana tuh cepet. Sampai maksudnya kita mau datengin acara apa-apa itu, karena kita udah dikenal tuh aksesnya gampang aja, ngajak ngulik. Masuk ke klub itu wis gampang gitu. Kalau dukanya pernah waktu itu main mabok pasti ya. Itu anak-anak biar barbar. Kalau yang paling dukanya itu, kalau paling inget tuh dulu di alun-alun Jember. Paling jauh di mana nih? Jember atau paling jauh atau Jakarta? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu tahun baru, terus di Banyuwangi, ya di Jember pernah, Madura sama Putri Una. Gandeng lagi. Bangkalan iya. Di si Unanya request. Jadi waktu itu Una doang diundang, terus aku dikasih job sendiri sama dia. Terus yang di Jember ini duganya apa? Yang di Jember ini alun-alun Jember, dukanya itu waktu itu kita mesinnya mati. Jadi aku baru mesin apa ini? Controller. DJ-nya mati. Terus jadi Anda sebagai MC di situ kayak gimana? Nah, di sini aku belajar. Dulu aku mikirin egois tentang miku tok. Miku terus. Tapi
seiring semua berjalan bahwa harus semuanya yang kita pikirin. Pada saat itu apalagi job itu alun-alun Jember itu dari aku juga. Jadi aku nge-MC suruh bawa siapa DJ-nya gitu. Jadi aku bawa DJ-nya sama controllernya, alatnya semua tahu beres. Lupa dicolokin laptopnya. Laptopnya mati, kontrolnya nggak nyambung. Mati, men. Baterainya habis. Baterai habis. Terus setelah itu. Dan mati pet, aku di depan dong. Richard Jancuk. Pojok kanan sana, tengah. Turun. Yang kena aku. namanya Richard, DJ-nya, bukan DJ-nya. DJ-nya tuh langsung turun gini. Dibu DJ. Masuk, DJ ini masuk. Aku ya udah. Bayangin itu selama hampir 1 menit ya, 10 menit. Lama loh 10 menit itu mati. Sampai akhirnya baru dibantu sama teman-teman. Nah, dari situ aku belajar bahwa semua harus dicek. Dan kita harus ada sedia backup, yaitu kita harus ngasih sesuatu sama backing sound-nya yang ada di belakang. Pasti. Dan itu aku pernah di Grand City event kayak gitu juga outdoor. Dan itu pernah terjadi. Untungnya DJ-nya sudah tak briefing, kalau misalnya ada sesuatu apa-apa kesalahan teknis bukan dari kita atau kemungkinan dari yang lain, itu kita bisa. Dan akhirnya itu bener men, kejadian men. Kejadian lagi. Tapi sudah tercover karena sudah ada backing sound-nya yang sudah tak briefing. Jadi ya mainnya pada saat itu 5-10 menit itu pura-pura. Karena nunggu delay antara sana nyambung lagi ke sini. Itu ada errornya di sana sih. Oh, dari FOH-nya. Memang FOH-nya yang error. Waktu itu. Ternyata akhirnya langsung bisa. Wow. Jadi Langsung aku nggak bayangin sih. Crowd bilang Richard. iya, memang. Bener. Aku sampai itu nggak akan aku lupa. Itu rasanya boom kayak sini tuh kayak virus red gitu men. Gitu loh. Beda rasanya. Karena itu asli kesalahan kita juga karena kita nggak final check. Malah tak akuin kita di sana tuh kayak star syndrome. Makanya aku sudah nggak pernah lagi star syndrome. Pernah ada di titik star syndrome? Ya pernah, karena posisi di jauh ya kan, alun-alun Jember kayak gitu dengan orang 2.000-an itu, 2-3 ribuan orang. Alun-alun Jember loh men. Iya. Wow, shit man. Aku sampai wih gila, dan untungnya itu aku terobatinya itu karena ada beberapa yang cewek-cewek atau cowok-cowok yang minta foto. Wow. Jadi dari situ tuh aku ngerasa sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apa men. Nggak ada apa-apa, kita cuma performer aja. Dari situ aku nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi. Aku pernah melihat Mas Richard, kalau nggak salah nih, bener apa enggak? Waktu pernah dapat eventnya Joanna sama Maharani di Perbanas nggak sih? Bener. Itu Face to face terus Ardian. Bener banget. Terus lanjut Joanna. Bener. Itu aku tahu. Bener. Nah itu Richard. itu kuliah Perbanas. Aku kuliah di Perbanas. Oh. Kan awalnya aku ngefans sama si Joanna itu. Joanna bener. Datang lah aku. Bener. Aku pakai baju ungu, aku inget. Main. Terus habis itu masuk dan masuk. Oh ini si Richard. Oh baru ngehnya di situ. Baru ngehnya di sama situ. itu loh John Julian siapa? Kevin Julian. Cuman waktu itu hujan tuh. Hujan, sempat hujan. Gerimis kita itu kayaknya memang kurangan harus ada pawang harusnya. Cuman waktu Joanna itu pecah itu. Ini dari catak. Ya itulah. Ya itu di acara kampus-kampus kan juga ada anak-anak itu yang tahu, terus akhirnya ya Mas bisa nggak bantuin kita di event? Ya udah nggak apa-apa. Itu masih jam 7-an kan waktu itu. Jam 7. Itu aku lihat Perbanas ini orang ini kok ngundang Joanna, dan itu kalau boleh tahu itu UKM band. Oh iya. UKM band. Benar. Acaranya mereka bukan UKM musik atau apa. Kalau musik kan bisa meluas. Itu band. Itu baru pertama kali ngundang DJ. Gila. Pertama kali ngundang langsung nggak main. Sekelas Joanna. Itu berarti dari tiketing ya, sama sponsor ya? Tiketing sama sponsor. Itu hebat sih. Maksudnya bikin gebrakan yang langsung kayak gitu, karena jarang banget. Kampus kita yang lain aja lo juarang bro.
bikin riff kayak gitu. Anak-anak mudanya sekarang itu loh, ya ampun, semuanya pengen jadi star. Itulah. Terus hadapi star syndrome. Untuk siapa nih? Ya kebanyakan yang aku lihat nih ya. DJ atau MC atau apapun atau yang terjun di entertain, dia tuh udah banyak job. Tapi tuh dia ngerasa artis sekarang. Tapi aku lihat kebanyakan orang kayak gitu nggak lama dia. Bener. Drop. Bener. Pasti. Karena itu tergantung dari mental. Kalau aku yang star syndrome yang aku alami itu bukan aku bintang, bukan. Tapi aku tidak memikirkan hal-hal kecil untuk keseluruhan performanceku. Gitu ya. Dan nggak semua talent itu kayak gitu. Menurutku. Cuman aku pernah nggak? Pengalamanku ada orang kayak gitu. Pernah nggak kayak gini? Entah temen, entah ini aku karena sering aku ngundang orang. Waduh, aku lupa bawa flash disk. Aku lupa bawa headset. Nah kayak gitu loh bro. Kadang kalau itu sesekali aku nggak apa-apa karena orang lupa, aku ya pernah gitu loh. Tapi sering itu kan kayak gagakno gitu loh, kayak nanti ada sesuatu. Nanti itu menurutku yang kurang prepare itu menurutku dulu aku orangnya nggak kayak gitu. Mungkin yang star syndrome sekarang nggak akan kayak gitu sih, memang nggak akan mikirin kayak gitu. Makanya kenapa cepet dropnya, karena dia nggak lakukan inovasi. Sama aja, dia stuck di situ doang, dan nggak selalu orang itu suka sama kita terus. Bukannya suka, maksudnya sing beda gitu. Iya, dia tetap kamu tapi kamu bikin apa kayak gitu. Jadi ya kalau star syndrome sekarang ya menurutku karena kurang inovasi, kurang kreatif. Kurang kreatif itu. Akhirnya tenggelam. Tenggelam. Awal-awal naik, tapi ya kalau kayak gitu terus nggak ada kolaborasi, nggak ada feature, nggak ada pernah bantu support. Alam itu juga nggak ikut bantu. Nah, menurutku setiap kali aku bantu orang selalu aku dapat lebih. Jadi menurutku alam itu juga ikut support karena kita ikut support orang. Oke, terakhir buat anak-anak yang mau terjun jadi kasih motivasi di masa-masa pandemi. Oke, ini justru masa pandemi itu masa yang bagus buat prepare diri biar lebih berkaryanya lebih oke. Jadi nanti waktu sudah buka itu yakinlah orang berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik. Jadi menurutku saatnya kalian kalau mau live Instagram, bikin konten YouTube atau apapun itu terserah. Kalian langsung aja, jadi tanpa harus mikirin nanti takut ini. Just do it. Ini justru potensi yang bagus karena mumpung lagi COVID. Karena nanti ini sekitaran akhir bulan 2020 tuh minimal ya paling cepat, sampai nanti paling lamanya di sekitar Juli sampai Agustus 2021 itu kita baru operasional normal. Itu yang kabar terkininya. Jadi kalau kalian melulu cuma gitu-gitu aja kalian akan tenggelam ya. Jadi ya mudah-mudahan yang lihat ini juga bisa sponsor ya dari venue-venue. Kita butuh sponsor. Pasti. Nanti kita kalau lihat isi konten ini pasti akan tergerak hatinya ya. Masa nggak mau Bang Barang, bro? Di sini tuh Bang Barang terbaik di sini. Ini kalau ada botol tuh enak gitu. Makanya maunya juga seperti itu. Terserah siapa yang mau nanti. Next ya. Next, jangan lupa di follow Instagramnya Mas. Instagramnya @richardpramana. Kalau untuk YouTube-nya di Richard Pramana. Kenapa nggak dikasih nama MC Richard? MC Richard itu ada 3 di dunia. 2-nya ini, satunya ini anak Meksiko, Topia Nura Anare. Yang satunya itu ada orang Amerika, Witem. Jadi saya tahu MC Richard kalau pakai hashtag itu rusak sama mereka. Harus sudah dicek. Jadi udah didesain dulu berarti. Mereka nih jauh men dari tahun 2009, satunya 2012. Dan menurutku mereka juga mainnya hebat. Main sosmednya sampai dia blasting seluruh media ataupun seluruh postingannya teman-temannya itu dikasih hashtag MC Richard semua. Jadi menurutku yang hashtag MC Richard di Indonesia itu cuma aku. Begitu ya. Tapi kalau ditelusuri lanjut itu cuma ada 3 itu orang yang lucu. Oke, sekian itu dari MC-nya Surabaya. Lagi di kontenku ya.
Ya, habis ini kita kolaps. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.